Lah. Nah, di pertemuan ke-11 itu metode pengujian dalam metodologi desain. Metode pengujian desain adalah bagian terpenting dalam proses pengembangan produk atau sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa solusi desain berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar dalam pengujian desain merupakan bagian penting dalam proses desain. Pengujian desain dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas solusi yang dirancang dan dikembangkan. Dalam pengujian solusi desain, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan untuk memastikan hasil pengujian yang valid dan akurat. Berikut adalah beberapa prinsip dasar pengujian solusi desain. Yang pertama itu definisi tujuan pengujian, yaitu tujuan pengujian harus jelas dan terdefinisi dengan baik sebelum pengujian dilakukan. Tujuan pengujian harus sesuai dengan masalah yang diinginkan dipecahkan dan solusi desain yang telah dibuat. Dengan definisi tujuan pengujian yang jelas, maka hasil pengujian dapat memberikan informasi yang berguna dan memperbaiki solusi desain yang telah dibuat. Yang kedua, identifikasi pengguna, yaitu pengguna solusi desain harus diidentifikasi dengan jelas sebelum pengujian dilakukan. Pengguna yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dan dapat memberikan masukan yang berbeda dalam pengujian. Dengan mengidentifikasi pengguna yang tepat, maka pengujian dapat dilakukan lebih fokus dan hasilnya dapat lebih relevan dan penggunaan yang sebenarnya. Ketiga itu penggunaan mode pengujian yang tepat, yaitu metode pengujian yang tepat harus dipilih untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan valid. Metode pengujian yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengujian dan pengguna yang diidentifikasi. Beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan antara lain uji fungsional, uji pengguna, dan uji coba terkontrol. Keempat, pemilihan partisipan yang tepat, yaitu partisipan dalam pengujian harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan relevan. Partisipan yang dipilih harus mewakili pengguna sebenarnya dan harus memiliki kemampuan untuk memberikan masukan yang berguna. Pemilihan partisipan yang tepat juga meminimalkan bias dan dalam hasil pengujian. Yang kelima, pengukuran hasil yang tepat, yaitu hasil pengujian harus diukur dengan metode yang tepat untuk memastikan akurasi dan validitas hasil. Beberapa jenis pengukuran yang dapat dilakukan dalam pengujian solusi desain antara lain pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran yang tepat juga dapat memberikan informasi yang berguna dan memperbaiki solusi dan desain yang telah dibuat. Bagian berikutnya itu teknik pengujian kualitas produk dan sistem. Teknik pengujian kualitas produk dan sistem adalah proses pengujian yang dilakukan untuk menilai kualitas produk atau sistem yang dirancang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna serta memiliki spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ada beberapa teknik pengujian kualitas produk dan sistem yang dapat digunakan. Ya, antara lain itu adalah yang pertama itu ada black box testing, yaitu teknik yang digunakan menguji fungsionalitas produk atau sistem tanpa mengetahui detail implementasi dan kode program yang digunakan. Uji uji coba dilakukan dengan memberikan input tertentu dan mengamati output yang dihasilkan untuk menentukan apakah produk atau sistem telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedua, white box testing, yaitu teknik dilakukan dengan memeriksa kode program yang digunakan dalam pembuatan produk atau sistem yang menguji. Hal ini dilakukan untuk menemukan bug atau kesalahan yang mungkin terjadi pada produk atau sistem yang memastikan bahwa produk atau sistem berjalan dengan baik. Yang ketiga, regression testing atau teknik yang dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan yang dilakukan pada produk atau sistem tidak mempengaruhi fungsionalitas yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menguji kembali setiap fitur yang telah ada sebelumnya untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan tidak mempengaruhi fungsionalitas tersebut. Yang keempat, user acceptance testing atau UAT. Teknik ini dilakukan untuk menguji produk atau sistem dengan cara meminta untuk pengguna untuk menguji dan memberikan umpan balik terhadap produk atau sistem.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat memenuhi kebutuhan atau harapan pengguna. Yang kelima ada performance testing. Teknik ini digunakan untuk menguji kinerja produk atau sistem dalam situasi yang berbeda-beda seperti jumlah pengguna yang berbeda atau volume data yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem yang dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi.